lucu sekali Kristen-Kristen ini. Kristen tolol, bodoh, tolol. Kita lagi bela iman kita terbuka dengan layar begini. Kristen tolol, bodoh, tolol. Muka dulu deh. Lu tambah muka dulu. Lu tambah muka dulu, weh. Anjingnya ada anjingnya Kamarudin nih. Anjingnya Kamarudin, tambah muka dulu lo. Anjing Kamarudin lo. Anjingnya Kamarudin, tambah muka dulu lo. Di Kristen sudah banyak jahat, nggak usah masuk Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Edi Prayitno. Saudara-saudaraku sekalian, Kristen selalu gembar-gembar dengan hukum kasih. Bahkan ada ayat yang terkenal, kalau kamu ditampar pipi kananmu, kasihkan pipi kirimu juga. Siapa coba yang bisa melaksanakan perintah itu? Meskipun mereka selalu gembar-gembor bahwa mereka lah yang bisa mempraktekkan hukum kasih. Gembar-gembor. Bahkan dia selalu menuduh Islam tidak punya hukum kasih. Islam selalu dikategorikan sebagai agama kekerasan, agama teroris, agama yang tidak bisa mendukung atau mengutamakan hukum kasih. Ternyata apa? Ternyata contoh-contohnya sangat banyak sekali, dan itu dilakukan oleh para tokoh-tokoh mereka sendiri, dan mereka tidak bisa menerapkan hukum kasih. Sebaliknya, mereka mencaci maki, marah-marah, bahkan menggerutu, bahkan saling olok-olok, bahkan saling caci maki, bahkan dengan sesama mereka sendiri. Katanya mereka punya hukum kasih, faktanya nol, tidak ada. Dan ayat yang sering mereka gunakan itu tertulis di dalam Matius pasal 5 ayat 38. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan juga kepadanya pipi kiri. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Coba siapa yang bisa mempraktekkan ayat ini? Jika Anda ditempeleng pipi kananmu, kasihkan juga pipi kirimu. Faktanya 0-0. Ferdy Sambo siapa? Orang Kristen. Pengikut-pengikutnya juga orang Kristen semua. Pengawal-pengawalnya juga banyak orang Kristen. Faktanya, berita yang menghebohkan kali ini, dia dengan tega membunuh anak buahnya sendiri. Mana ada hukum kasih yang mereka gembar-gemborkan? Bahkan di dalam Matius pasal 5 tadi dikatakan, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Jika mereka menampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Saya tantang sekarang orang Kristen, siapa yang bisa menerapkan ayat ini? Jangan hanya klaim Anda dan pengikut-pengikut Anda merasa paling mempunyai kasih dan sering mengolok-olok orang Islam tidak punya hukum kasih. Islam punya hablum minallah dan hablum minan nas, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Al-Quran banyak menyebut ayat-ayat ini. Jangan hanya menganggap Anda saja yang mengatakan Anda yang mempunyai hukum kasih. Meskipun Yesus mengutamakan hukum ini. Saat ditanya para murid, Yesus mengatakan apa? Guru, mana hukum yang paling utama di dalam hukum Taurat? Hukum Taurat itu ada 10 dan juga 613 mitzvot. Mana hukum yang paling utama? Yesus mengatakan apa? Hukum yang utama adalah kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihi sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Islam juga mengenal hal itu, hablum minallah dan hablum minan nas. Dan yang lebih tegas lagi di dalam Matius pasal 5 ayat 38, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Jika kamu ditempeleng pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Siapa yang bisa melaksanakan ayat ini? Nonsen. Ayat ini hanya pemanis dan sering menyesatkan orang-orang Muslim diajak masuk Kristen hanya karena diiming-imingi di dalam Kristen orang-orangnya penuh kasih.
buah-buah kasih. Di Islam dia katakan tidak punya hukum kasih. Betulkah seperti itu? Dan contoh-contoh ini membuka mata Anda semua bahwa di dalam Kristen tokoh-tokohnya sudah melupakan ayat ini. Coba kita lihat omelan-omelan mereka, bahkan caci maki mereka yang dimuat di channel-channel mereka. Ini channel-channel Kristen, mereka tokoh-tokoh Kristen juga. Saifuddin Ibrahim, Bonbon, kemudian siapa lagi itu yang memaki-maki Julius. Coba Anda dengar video mereka. Kalian pengecut sekali Kristen-Kristen ini. Kristen tolol, bodoh, tolol. Orang-orang Kristen yang tukang hina-hina saya, ya, kalian naik ke sini, saya nggak peduli sama kalian. Mau dari denominasi mana kah, naik sini. Tapi mereka-mereka ini yang terjun berdebat dan mereka itu yang mengurus mereka ini, itu banyak yang bidat. Itu jadi problem dan saya tidak rela yang bidat-bidat ini dianggap mewakili kekristenan. Ya, Sofiatul ini pun, Sofiatul ya, saya pernah mendengar penjelasannya juga itu bolong itu. Itu penjelasan Sofiatul mengenai Tritunggal. Ribut-ribut dan mereka ini. Misalnya Uti Watimena, saya tidak yakin dia itu Trinitarian. Kalaupun Trinitarian, betul tidak penjelasannya Trinitarian sesungguh-sungguh atau jangan-jangan modalisme, Sabellianisme. Blok aja Pak. Kalian coba datang, kalian marah Ibu Sofiatul, kalian marah Rudi Yohanes, kalian marah saya. Apa mau kalian sebenarnya ini? Kalau kalian hebat, naik ke sini. Coba kalian berdiskusi, dialog. Kalian masuk sini diskusi, jangan sombong dengan doktrin kalian bodoh dan tolol itu. Saya masih sabar-sabar ya. Minta maaf, saya tidak pernah menyinggung kalian. Kalian pahamilah apa yang saya katakan. Kalian hanya berani di layar saja, tidak berani tunjukkan layar kalian. Cuma biar kalian ditangkap. Kita lagi bela iman kita terbuka dengan layar begini. Kalian menjelekan kita. Oh, Ibu Sofiatul begini, Pak Bobo begini. Ibu Watimena begini. Kalian pengecut sekali Kristen-Kristen ini. Kristen tolol, bodoh, tolol. Dan ternyata orang-orang Islam berhasil membuat para penatua Damaris kepanasan dan langsung beli 2 ambulan baru. Ya, beli 2 ambulan baru untuk Damaris. Ya, saya tanya, buat apa beli 2? Loh, 1 buat jemput jenazahnya Julius, 1 buat jemput jenazahnya Alexo. Kok jahat amat kita doakan biar mati? Enggak, kita tidak mendoakan mati. Doa kita adalah supaya mereka cepat ketemu sama penciptanya. Mencari-cari kayak orang Intel aja dia. Besok dia baru tahu kalau Intel saya kirim ke dia, baru tahu. Cari di mana si Julius itu. Tahun sini anak ngomong enak-enak si Junias. Si Junias Tobing itu ya. Itu anak saya, untung sekarang lagi sekolah itu. Kalau nggak sekolah, dia kan orang Kodam 1 itu. Kalau nggak saya sekolah sekarang saya suruh cari sampai dapat di mana tempatnya. Tapi kalau besok suruh cari pun gampang. Ya, komunitas banyak saudara-saudara keluarga saya dari Cina sana tahu siapa dia. Saya minggu keempat saya ke Medan, saya cari dia. Dia kalau datang ke Jakarta saya cari. Saya beritahu anak buah saya yang di bandara. Cari yang nama ini. Biar dia tahu siapa saya. Nah, itu nanti ya orang-orang yang ada di Jumnya itu akan saya cari satu persatu itu. Atau dia tanya Gubernur Sumatera Utara itu Edi Ramayadi, tanya itu junior saya, tanya, kamu mancing saya, kamu mengundang saya perang, tahu nggak? Jangan undang seorang jenderal perang. Nanti saya mati, kau udah mulai dari bandara kau. Ini dia katanya bulan Juli mau ke Jakarta dia. Saya suruh cek nanti di bandara nama dia, habis dia saya bikin. Emangnya kau gampang cari jenderal? Nah, masuk tentara aja kau nggak laku, tahu nggak? Hati-hati kau, jangan didengar anak buah saya di Medan sana. Bisa-bisa dicincang kau, tahu nggak? Jol. Dan HMC Anda juga, peringatan terakhir ya. Saya akan strike Anda kalau Anda macam-macam. Anda itu iblis ya, iblis berkepala 10. Ya, Anda. Kamarudin kerjasanya apa? Nuduh Ahok,
nuduh katanya Brigadir J dibunuh di Magelang. Salah semua tuduhannya. Kak Aceh kena 10 tahun, Yaya Walau ini cuma 5 bulan. Kejadian di Kamarudin apa coba? Menurut gua lu sakit jiwa deh. Menurut lu yang sakit jiwa, karena lu nggak berani tambah muka. Lu berani tambah muka nggak coba? Lu yang sakit jiwa, kayaknya lu perlu. Lu berani tambah muka nggak coba? Lu tambah muka dulu deh. Lu tambah muka dulu. Lu tambah muka dulu, weh. Anjingnya ada anjingnya Kamarudin nih. Anjingnya Kamarudin, tambah muka dulu lo. Anjing Kamarudin lo. Anjing. Anjingnya Kamarudin, tambah muka. Anda sudah melihat bukti-bukti nyata dari kelakuan mereka. Kelakuan mereka jauh dari hukum kasih. Bagaimana dikatakan di dalam Alkitab bahwa mereka harus mengasihi bahkan musuhnya, ditempeleng kasih yang satu. Siapa yang bisa? Nonsen. Mereka melupakan ayat ini dan mereka tetap saja emosi dan maki-maki, ngamuk. Padahal di dalam Lukas pasal 6 ayat 27 di sana dikatakan apa? Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihi musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Faktanya mereka saling caci maki, saling membenci, dan mereka lupa dengan ayat mereka sendiri. Dan inikah contoh-contohnya orang Kristen yang sering menggembar-gemborkan hukum kasih dan selalu menuduh orang Islam yang tidak punya hukum kasih. Saudara-saudara nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu. Di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli diambil anak rohani saya, si Yopi, Nobin, kerjasama dibawa ke Yayasan Bethesda katanya. 2 hari diangkut alat-alat itu. Di Kristen sudah banyak jahat. Nggak usah masuk Kristen. Karena orang-orang di Kristen aja banyak yang jahat. Fakta ini sudah menjawab. Ternyata ajaran Kristen yang mengagung-agungkan hukum kasih, pengikut-pengikutnya tidak bisa menerapkan ayat ini. Atau ayat ini memang nonsen dilaksanakan. Siapa yang bisa melaksanakan? Kasihi musuhmu. Berikan pipi kirimu jika ditampar pipi kananmu. Coba, jika istrimu digoda orang, kasihkan. Jika anakmu diperkosa, kasihkan. Siapa yang bisa coba? Sambo seperti itu, dengan mengatakan karena istrinya digoda, dia main tembak, main bunuh. Padahal itu mereka sesama Kristen. Dan Sambo juga orang Kristen. Apa mereka tidak ingat ayat ini? Yang dikembar-gemborkan mereka punya hukum kasih, ternyata pret. Demikian dari saya. Ayo sadar, yang belum mu'alaf, ayo mu'alaf. Yang belum mengenal Islam, ayo belajar agama Islam. Semoga Anda mendapatkan hidayah dan menjadi mu'alaf bersama kami. Saya Adi Prayitno sebagai Ketua Pembina Mu'alaf wilayah Jawa dan Bali, selalu tidak henti-hentinya menyeru dan juga mengajak Anda sekalian untuk masuk Islam. Ini tugas kami. Kami ditugaskan, kami diwajibkan menyeru kepada orang-orang yang belum mengenal Islam agar mereka mengenal Islam lebih baik lagi. Dan kami selalu menerapkan di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam An-Nahl 125, serulah. Dan kami selalu menyeru kepada Anda supaya mau masuk kepada agama Islam. Demikian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.